Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Sastra Jepang dengan saya sendiri Muhammad Nova Abdiandika, NPM 1806 1022 0043. Dan saya adalah Baby Zara dengan NPM 1806110220046. Jadi di sini kita ada topik tentang SDGs, salah satunya adalah kemiskinan. Kenapa sih kemiskinan itu bisa terjadi gitu kan? Terus kita ada topik yang menurut kami menarik untuk dibahas, yaitu kemiskinan struktural gitu. Oke, jadi nih Pal, menurut kamu tuh sandwich generation ini salah satu yang berkontribusi gitu dalam terjadinya kemiskinan struktural? Kalau menurut saya sih ya, kemiskinan struktural itu kan terjadi karena ada suatu lingkaran di mana orang miskin akan jadi selalu menjadi orang miskin karena mereka nggak bisa keluar dari situ. Nah, sandwich generation itu mungkin salah satu faktor yang menyebabkan kenapa kemiskinan struktural itu terjadi. Misalnya seseorang tuh punya pekerjaan nih, mereka kan mendapatkan gaji. Nah, harusnya gaji itu tuh dipakai untuk level up diri mereka, tetapi nggak bisa karena mereka harus menghidupi keluarga-keluarganya gitu. Sehingga mereka tuh nggak bisa memenuhi diri mereka sendiri, sedangkan gaji mereka ya udah nggak naiknya juga nggak begitu gimana gitu. Nggak begitu signifikan ya. Tapi selain sandwich generation, menurut aku sendiri, pendidikan itu salah satu aspek penting juga loh buat melawan kemiskinan struktural. Nah, menurut kamu seberapa penting sih pendidikan ini untuk memberantas kemiskinan struktural? Kalau menurut saya penting banget ya. Kenapa? Karena di Indonesia saat ini kita nggak bisa dipungkiri kalau gaji itu ditentukan sama tingkat pendidikan kan. Nah, gimana caranya orang biar bisa dapat tingkat pendidikan yang tinggi? Ya kuliah, kalau nggak kuliah minimal SMA gitu kan, atau SMK. Kenapa pendidikan itu penting? Karena pendidikan ini tuh bisa jadi salah satu cara gitu untuk membuat orang-orang tersebut tuh keluar dari kemiskinan struktural. Gimana caranya orang-orang ini dapat pendidikan? Adalah pengayaan dari pemerintah. Jadi tidak lepas dari campur tangan pemerintah, misalnya dengan program wajib sekolah 12 tahun atau dengan pemerintah melakukan peringanan UKT gitu kan misalnya, atau enggak memperluas kuota-kuota kampus negeri. Itu kan membantu orang-orang miskin yang misalnya nggak punya akses terhadap pendidikan itu menjadi punya akses gitu yang sebelumnya tidak punya gitu. Kalau menurut Dedi gimana? Ya, pendidikan itu benar-benar penting banget, apalagi kalau misalnya kita lihat syarat-syarat loker gitu harus minimal S1 tapi dengan umur maksimal misal 25 tahun kayak gitu. Itu kan kayak benar-benar menahan masyarakat atau menahan orang-orang yang miskin itu untuk keluar dari lingkaran setan yang kamu sebut tadi. Nah, menarik banget nih tadi kita ngomongin tentang keringanan UKT. Kan akhir-akhir ini kita dengar nih ya kan berita tentang kenaikan UKT di Universitas A, Universitas B. Nah, menurut kamu sendiri nih gimana nih terkait hal tersebut? Adanya peningkatan UKT atau tarif UKT itu menurut saya membuat orang yang asalnya mau mendaftar kuliah, orang-orang yang mungkin datang dari background ekonomi yang tidak mampu gitu, menjadi mengurungkan niatnya untuk berkuliah. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup untuk membiayai kuliah mereka. Mereka itu diharapkan oleh keluarganya untuk menjadi menjadi penghancur circle itu tadi, penghancur rantai itu tadi. Tapi karena ada hal yang tidak bisa mereka penuhi, yaitu salah satunya UKT, mereka tidak jadi gitu untuk melakukan kuliah yang tadi disebutkan gitu kan, karena terhalang biaya dan lain-lain gitu kan. Kalau misalnya ada keringanan UKT itu bisa menjadi kayak orang yang asalnya nggak mau kuliah jadi kuliah karena mereka tahu sendiri kalau misalnya kuliah itu murah gitu. Dengan adanya peningkatan UKT itu menurut saya ya bikin orang yang asalnya mau kuliah jadi mengurungkan niatnya ya, karena hal tersebut itu bisa jadi pemecah kebuntuan kemiskinan struktural gitu. Tetapi karena adanya kenaikan UKT itu jadi salah satu penghambat gitu menurut saya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau misalnya menurut aku tuh itu benar banget sih, aku setuju banget sama pendapat kamu di mana adanya kenaikan UKT ini benar-benar menahan atau enggak kayak menutup akses pendidikan bagi orang-orang yang memang membutuhkan gitu kan. Tapi di satu sisi ada yang bilang bahwa kenaikan UKT ini untuk universitas itu sendiri, kayak misal untuk dana pembangunan dan sebagainya. Jadi gimana menurut kamu, apakah dana pembangunan ini tuh benar-benar dibutuhkan sampai harus menaikkan UKT, di mana penaikan UKT ini menutup akses pendidikan bagi masyarakat miskin?
Kalau menurut saya untuk menutup dana pembangunan itu ada dua ya. Yang pertama itu ada subsidi silang. Kan kita ada namanya sistem UKT berjenjang kan ya. Nah sistem UKT berjenjang yang mempunyai ekonomi yang bisa dibilang cukup gitu, mereka itu menutup kos yang UKT-nya rendah gitu. Jadi subsidi silang kayak orang yang mempunyai UKT tinggi itu bisa dibilang gitu membantu orang yang UKT-nya rendah, dan itu bisa jadi salah satu yang diterapkan gitu, dan menurut saya itu sudah diterapkan dari tahun kemarin, tetapi saya nggak tahu kenapa hal itu menjadi diubah gitu. Yang kedua itu ada subsidi dari pemerintah gitu. Pemerintah juga punya ikut andil untuk, apalagi kan kalau universitasnya negeri, tentu pemerintah punya punya akses gitu, punya hak gitu untuk membantu atau memberikan subsidi kepada kampus-kampus gitu. Dan itu menurut saya daripada membebankan ke orang yang mau kuliah biayanya terlalu tinggi, pemerintah perlu untuk mengayakan gitu dana pendidikan khususnya di kuliah gitu, di perguruan tinggi. Oleh karena itu sangat-sangat disayangkan kenapa dana pembangunan yang tadi melalui subsidi silang yaitu UKT berjenjang dan subsidi pemerintah itu menjadi dibebankan kepada orang yang mau mengenyam pendidikan gitu. Terus juga kalau misalnya kita berbicara tentang aksesibilitas ya, orang kaya itu punya aksesibilitas, misalnya mereka bisa les, betul, mereka bisa punya akses pendidikan betul, yang bagus gitu dari ya, awal. Kayak ya. misal sekarang kan kita tuh udah dari SD, SMP sampai SMA, mereka tuh berpikir bahwa bersekolah di swasta tuh lebih baik tau daripada di negeri, karena ya akses pendidikan itu sendiri gitu, daripada di negeri dengan fasilitas yang kurang tapi dengan biaya yang mahal, mending sekalian kita belajar di sekolah swasta dengan fasilitas yang bagus, dengan biaya yang sesuai seperti itu. Tapi kan tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Tapi nih Val, selain sandwich generation ataupun akses pendidikan yang sempat kita omongin tadi, menurut kamu tuh lingkungan mempengaruhi nggak sih sama kemiskinan struktural ini? Oh ya, tentu aja lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi gimana cara orang ya menghadapi situasi dan kondisi. Misalnya kalau misalnya kalian datang dari keluarga yang kurang mampu misalnya, kalian pasti ada hal-hal yang harus dipenuhi gitu, ada skala-skala prioritas gitu sebelum, misalnya kalau orang kaya itu mikir pendidikan tuh ya udah gitu, kita punya dana tersendiri untuk pendidikan, itu dialokasikan untuk itu. Sedangkan orang-orang miskin dengan lingkungan miskin, mereka itu punya skala prioritas yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Misalnya mereka tuh mau mikir beli buku, itu harus mikir dulu besok makan apa gitu. Sedangkan kalau pendidikan itu kan sangat-sangat penting ya untuk generasi-generasi muda gitu. Misalnya orang yang mau mengenyam pendidikan, tetapi ketika lingkungan kalian datang dari orang miskin gitu kan, kalian itu menjadi apa ya, subsidiary gitu. Subsidiary itu jadi cadangan gitu, jadi pilihan yang bukan utama gitu, karena ada hal-hal yang belum diselesaikan, misalnya masalah sandang, pangan, papan gitu kan. Nah, hal ketiga tersebut itu belum bisa diselesaikan gitu. Nah, sedangkan pendidikan itu sama pentingnya dengan yang ketiga tadi gitu. Nah, menurut saya gitu, yang masalah kelingkunganan ini balik lagi ke pemerintah gitu, karena mereka kemiskinan struktural itu nggak cuma bisa diselesaikan oleh mereka sendiri gitu. Harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan subsidi silang yang sudah saya sebutkan tadi, atau misalnya dengan melakukan bantuan gitu oleh pemerintah ya. Itu kembali lagi kepada pemerintah, apakah mereka mau dengan serius mengatasi masalah ini apa enggak gitu kan. Menurut aku juga dari aku sendiri lebih baik gitu program-program seperti perluasan lapangan pekerjaan, ataupun ada program, sempat kasih saya dengar mau ada program satu keluarga satu sarjana tapi nggak jadi itu ya. Nah itu tuh apa sih namanya, benar-benar membantu dibandingkan bantuan sosial yang membuat masyarakatnya itu jadi bergantung gitu. Kebanyakan karena si kemiskinan struktural ini, itu juga yang membuat masyarakat kayak ngapain bekerja, ngapain kuliah, toh kita bakal tetap dapat bantuan sosial gitu. Tapi kan nggak selamanya seperti itu. Jadi menurut aku atau menurut kami gitu kan, emang pendidikan itu benar-benar apa ya, hal yang penting yang aksesnya itu tidak boleh ditutup oleh pemerintah. Oke, mungkin itu aja kali ya pembicaraan kita kali ini. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.